kabarnya kalian hari ini dalam keadaan sehat dan semuanya dalam keadaan segar bugar? Nah, bertemu kembali bersama Ibu Lucy Wulandari, Sarjana Pendidikan. Kalau minggu lalu kita masih membahas mengenai sejarah perkembangan humas, pengertian humas, konsep dan metode humas, hari ini kita berlanjut ya ke materi selanjutnya, yaitu mengenai manfaat humas, jenis-jenis humas, dan peranan humas. Mari kita bahas satu-satu mengenai materi ini. Jangan lupa sebelum kita belajar, pastikan kamu selalu menerapkan protokol kesehatan COVID-19 ya. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan, jaga jarak, dan menggunakan masker bila pergi ke keramaian. Nah, hari ini yang akan Ibu bahas adalah mengenai manfaat humas. Manfaat humas yang pertama adalah menangani dalam manajemen krisis, penerbitan deskop, identitas perusahaan, hubungan parlemen, dan public relation finansial. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, dapat menjadi tim dalam menangani manajemen krisis. Nah, kita tidak bisa memungkiri dalam sebuah organisasi atau perusahaan pasti tidak terhindar dari yang namanya krisis manajemen. Nah, itu dihadapi oleh pimpinan maupun staf. Nah, manfaatnya kalau kita mempelajari humas ini tentu saja dapat membantu menyelesaikan dalam menangani masalah krisis pada manajemen. Kemudian yang kedua adalah dapat menjadi operator dalam penerbitan deskop. Nah, deskop publishing dalam hal ini kaitannya berarti dengan sistem komputer ya. Nah, karena menggunakan komputer berarti ini menggabungkan sebuah teks dan grafis. Jadi ada tulisan, ada gambar. Nah, hingga dapat menghasilkan dokumen yang berupa newsletter, brosur, buku, halaman web, dan sebagainya. Jadi dengan adanya humas penerbitan deskop ini dalam suatu organisasi akan berjalan dengan lancar ya, karena organisasi atau perusahaan zaman sekarang itu lebih membutuhkan adanya operator komputer atau dinamakan dengan help desk. Nah, dengan belajar humas ini erat kaitannya dengan adanya estimasi untuk kegiatan publisitas. Biasanya berkaitan atau berkenaan dengan press conference dan sebagainya. Nanti kita bahas lebih lanjut di materi selanjutnya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dapat menjadi pembuat identitas perusahaan. Nah, biasanya sebuah perusahaan itu punya identitas sendiri, yaitu berupa misalnya company profile. Mengenai company profile ini kita akan lebih dalam dibahas di 3.9 dan 3.10 di semester yang akan datang tentunya ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah dapat menjadi perantara dalam hubungan finansial. Nah, organisasi atau perusahaan juga membutuhkan humas yang khusus beraktivitas pada bidang keuangan dan operasional bisnis di sebuah perusahaan. Nah, aktivitas ini dilaksanakan dan didukung sepenuhnya oleh perusahaan. Jadi perusahaan juga mencari klien untuk ikut berperan serta misalnya di bursa saham ya. Nah, itu adalah manfaat humas. Kita beralih ke macam-macam humas. Jadi dalam humas itu ada dua pengguna publik ya. Yang pertama adalah publik internal dan publik eksternal. Ini harus kalian garis bawahi dan amat sangat perlu diketahui, penting sekali agar kamu dapat membedakannya. Nah, yang pertama adalah publik internal. Nah, jenis ini misalnya publik internal primer dan publik internal sekunder. Contohnya apa? Dalam publik internal primer misalnya karyawan, pimpinan di perusahaan atau organisasi tersebut. Kalau publik internal sekunder adalah instansi lain yang
perannya tidak lebih penting, seperti misalnya keluarga karyawan atau keluarga karyawan dari instansi lain yang bersangkutan. Makanya kan kamu pernah mendengar adanya family gathering, employee gathering. Nah, mereka biasanya membawa serta keluarganya dalam sebuah pertemuan, dan itu memang diperuntukkan ada manfaatnya tersendiri ya dalam sebuah organisasi atau perusahaan dalam rangka menjamin kelangsungan sebuah humas dalam perusahaan tersebut. Ya, kegiatan publik internal misalnya itu menyampaikan informasi melalui papan pengumuman di perusahaan. Itu termasuk seperti pengumuman akan ada kegiatan-kegiatan di perusahaan, kemudian hasil-hasil yang sudah dicapai dalam kurun waktu beberapa bulan di tahun tersebut, karena itu perlu dipublikasikan ya kepada karyawan ataupun nanti kepada orang-orang yang membutuhkan informasi tersebut. Nah, kita bahas mengenai fungsi humas. Yang pertama adalah sebagai pusat informasi. Nah, humas dalam suatu organisasi atau perusahaan difungsikan sebagai pusat informasi. Hal ini dalam pelaksanaan humas di sebuah organisasi atau perusahaan, kegiatan menyampaikan informasi atau aspirasi dari dan kepada pimpinan serta publik menjadi kegiatan yang harus dilakukan oleh humas. Dalam rangka tersebut, proses komunikasi dua arah diharapkan dapat menjadi proses adanya sebuah pertukaran informasi baik bagi pimpinan maupun publik. Nah, fungsi humas sebagai pusat informasi tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu fungsi internal dan eksternal. Ya, baiklah. Bagaimana penjelasan tadi mengenai manfaat fungsi humas? Apakah masih ada kendala untuk dipahami? Siap-siap, nanti Ibu akan memberikan resume dan link yang akan dibagikan ke admin kelas untuk lebih memahami materi tadi ya. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari adalah jenis-jenis humas. Jenis humas yang pertama adalah humas pemerintah, humas industri bisnis, humas penegak hukum, humas profesi, humas organisasi sukarela, dan yang terakhir adalah humas organisasi internasional. Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah humas pemerintah. Humas pemerintah itu kaitannya hanya dengan tujuan dan fungsinya, yaitu dibedakan menjadi tiga, yaitu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi kecenderungan perilaku publik. Maksudnya adalah perilaku publik itu harus diperbaiki sedemikian rupa sehingga menjadi perhatian serius bagi humas. Perilaku dapat mencerminkan baik buruknya organisasi perusahaan dalam memberikan layanan kepada masyarakat, sehingga harus selalu dipantau. Nah, dan dijadikan perhatian serius bagi kalangan pekerja humas. Hasil dari pengamatan perilaku publik itu yang nantinya kemudian akan direkomendasikan kepada khalayak yang membutuhkan, menyangkut kepada kebijakan-kebijakan organisasi atau lembaga. Berikutnya adalah humas industri dan bisnis. Sekarang ini dunia dan industri menyadari pentingnya keterlibatan masyarakat dalam dunianya, sehingga ada hubungan timbal balik yang merupakan ciri dan konsep humas. Penerapan humas dalam industri dan bisnis meliputi hubungan dengan para pelanggan. Peran humas terdapat dalam marketing humas. Nah, hubungan dengan pemegang saham, hubungan dengan pers, bantuan untuk merekrut pegawai baru, hubungan dengan komunitas lain dalam hubungan dalam humas dengan perusahaan atau organisasi lainnya. Berikutnya adalah humas penegak hukum. Humas penegak hukum adalah kepolisian. Kepolisian telah menjadi perhatian masyarakat dalam hubungannya dengan kelompok minoritas, hak warga negara, penyalahgunaan obat terlarang,
keterlibatan umum, dan sebagainya. Oleh karena itu, banyak golongan penegak hukum merasa perlu untuk membentuk grup-grup penasehat humas. Jadi, dalam hal ini adalah membentuk grup penasehat warga negara dan merangkap sebagai pejabat humas untuk bekerja sama dengan mereka dan para media massa. Penegak hukum harus tanggap terhadap kepentingan publik sedemikian rupa sehingga mereka merasa terlayani. Berikutnya adalah humas profesi. Tujuan penerapan profesi adalah mendapat pengakuan dan publikasi tentang apa yang telah mereka lakukan bagi kepentingan umum. Bentuk yang biasa ditemukan adalah melalui kampanye kesehatan. Contohnya adalah kampanye kesehatan dalam menangani wabah pandemi COVID-19. Begitu gencarnya itu dilakukan di mana-mana. Ya, itu termasuk humas profesi ya. Nah, misalnya juga contoh lain adalah kampanye sadar hukum atau mass information, pengumpulan dana, publikasi perkembangan teknologi kedokteran, dan hasil penelitian, pengalaman dramatis dalam mencari berita, pemutaran film-film. Di antara profesi tersebut adalah misalnya profesi artis dan public figure. Berikutnya adalah humas organisasi sukarela. Peranan humas organisasi sukarela adalah merancang suatu program kehumasan yang progresif, termasuk di dalamnya mengadakan hubungan dengan pers. Nah, humas organisasi sukarela ini umumnya terdapat pada acara-acara yang diadakan oleh organisasi non-profit atau nirlaba. Jadi, dalam hal ini adalah dalam rangka penggalangan dana ya, atau lebih bersifat kegiatan yayasan. Kemudian yang terakhir adalah humas organisasi internasional. Humas organisasi internasional lahir karena adanya perubahan di segala bidang hingga memungkinkan terjadinya hubungan antar negara. Humas memegang peranan penting untuk memelihara hubungan yang baik antara satu negara dengan negara yang lain. Contohnya adalah humas internasional. Adalah adanya konferensi tingkat dunia yang dihadiri oleh banyak negara. Misalnya sidang PBB, KTT ASEAN, KTT non-blok, dan lain sebagainya. Bagaimana? Anak-anakku sudah jelaskan dari berbagai paparan mengenai jenis-jenis humas, kemudian manfaat humas, dan peranan humas. Kamu bisa menyimpulkan contoh-contoh kegiatan yang termasuk ke dalam kriteria jenis-jenis humas yang telah Ibu paparkan. Demikian materi pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf bila dalam penyampaiannya kurang dan masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki lagi. Ibu tunggu tugas kalian sesudah Ibu membagikan link ke admin kelas di Google Classroom. Terima kasih untuk perhatiannya. Selalu semangat, tetap sehat, dan sampai jumpa di pertemuan ketiga untuk mengakhiri KD 3.1. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.